Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang masih bertahan. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua biar semangat. Berkat stand up komedi, gue bukan cuma bisa jadi populer tapi bisa punya penghasilan ya. Alhamdulillah gitu. Dulu gue kalau mau makan tuh selalu minta orang tua. Kalau sekarang sih minta tetangga lah. Kan ngekos. Tapi jujur aja waktu kecil tuh gue gak pernah kepikiran buat jadi stand up komedian. Dulu cita-cita gue pengennya jadi penyanyi. Cuma gak gue terusin. Karena gue sadar diri lah. Suara gue ini terlalu berbahaya. Jangan kan buat nyanyi, celangap aja nyamuk lewat mati. Gue pernah nyoba nyanyi di kamar mandi, baru 1 bait ubin retak. Nyanyi 2 bait tembok retak. Nyanyi selagu full denger kabar tetangga gue suami istri hubungannya retak. Kan bahaya ya gara-gara gue anaknya broken home itu. Tapi jadi populer susah gitu karena untuk mencapai popularitas kan dibutuhkan karya-karya yang berkualitas, bener gak? Cuma aneh zaman sekarang tuh banyak orang terkenal padahal pas kita lihat karyanya biasa aja. Contohnya mohon maaf nih, Yonglek. Terkenal, emang nyanyinya bagus? Biasa. Andika Kangen Band. Terkenal, emang tampangnya bagus? Biasa ya. Panji Pragiwaksono. Terkenal, emang stand up-nya bagus? Ya bagus lah. Bagus loh dia. Kalau dibandingin Andika Kangen Band. Itu juga karena Andika nggak stand up ya. Kalau Andika stand up, Mas Panji tetap lebih bagus dari Yonglek. Peace bang, bercanda bang. Bang, makan bang? Waduh. Tapi gue berterima kasih sama stand up comedy gitu yang bikin gue udah sepopuler ini. Terutama semenjak gue masuk Suci gitu. Orang tua gue pada bangga, tiap gue mau tayang di TV nyokap gue selalu promosiin gue ke tetangga-tetangga tuh. Kalau pagi-pagi ada yang lewat suka dipanggilin sama nyokap gue. Bang, nanti malam nonton Kompas ya. Ada anak saya. Ya bu, ada yang lewat lagi. Bang, nanti malam nonton anak saya ya. Ada di Kompas. Ya bu, ada yang lewat lagi. Bang, ya bu udah tahu. Anak ibu ada di Kompas kan? Kok tahu sih bang? Ya tahu lah, saya udah lewat 3 kali nih. Itu baru nyokap, bokap gue juga sama suka promosiin gue di mana-mana. Cuma caranya beda, lebih smooth. Bokap gue nggak pernah frontal ngasih tahu anaknya ada di TV, tapi dia semacam ngasih kisi-kisi. Kayak UN ya. Jadi kalau lagi ada kesempatan dia selalu nyelipin tuh konten-konten promosi gitu. Lagi di warung gitu, lagi belanja. Bang beli kopi dong, mau begadang nih, nonton Kompas. Nih pak, sekalian keripiknya dong. Buat cemilan, nonton Kompas. Cuma sayangnya si tukang warung ini gak peka-peka kalau bokap gue lagi promosi. Cuma untungnya bokap gue tuh pantang menyerah gitu. Jadi dia terus aja nyelipin konten. Sampai akhirnya semua jajanan di warung dia beli. Dia beli roti, ciki, kuaci, gas LPG, semua dia beli tuh. Bahkan saking keselnya, etalase warung dia tawar. Nih etalase dijual gak nih? Buat apa bang? Buat naro TV. Nonton Kompas. Kak Ridwan, terima kasih. Ridwan Ramil. Gila, dukungan keluarganya luar biasa. Luar biasa memalukan. Mana datang nggak keluarganya? Mana? Hari ini? Nggak datang. Oh nggak datang ya. Tapi Kami kita kedatangan Putra Uma. Waduh. keluarga kan di Suci semua keluarga. Semua keluarga dong. Iya betul. Ya. Silakan Pak komentar Dendro. dari Pak Dendro. Ya, Remin. Ya, aku nggak tahu ya fenomenanya sekarang ini walaupun masih agak jauh sih, tapi dari sini kelihatannya semua udah bukan hanya berusaha bermain menguasai panggung, tapi udah berstrategi gitu.
aku agak khawatir. Biasanya kamu di depan tuh udah dernya seperti yang lalu, der. Tapi ini baru dimulai dari tengah loh kalau aku perhatiin. Baru sampai bagus gitu. Kompor gas. Menutup malam ini dengan kompor gas. Yes. Silakan komentar dari Bang Panji. Gue tuh dari pertama kali ngeliat lu di panggung ya, gue tuh selalu ngerasa lu tuh mirip Daniel Tosh. Tapi gue lagi mikir apa ya, karena materinya gak mirip sama Daniel Tosh. Secara delivery juga gak mirip, secara persona juga gak mirip. Tapi itu tuh selalu muncul berulang-ulang. Kayaknya sekarang gue tahu deh. Daniel Tosh tuh gak peduli sebenarnya. Gak peduli orang setuju atau enggak dengan opininya, gak peduli orang mau ketawa atau enggak. Dia cuma pengen naik panggung, gue ada yang mau ngomongin, ya udah lu nonton aja. Itu kayaknya terpancar dari lu. Ada sebentuk ego yang gede. There's a huge ego dari Ridwan Remin. Nggak peduli sama orang, nggak peduli ini kompetisi atau enggak, nggak peduli menang atau enggak, nggak peduli lucu atau enggak. Yang penting gue pengen naik dan gue ngomongin apa yang gue rasakan. Dan itu menunjukkan bahwa Ridwan Remin ini punya modal untuk jadi seorang seniman luar biasa. Karena seniman tuh egonya harus gede. Ditambah dengan kualitas teknis yang bagus banget. Gue tuh mikir dari tadi kenapa nih orang bagus banget ya. Sampai bingung gue. Gue kalau misalkan ada job-job sulit, gue akan pasti manggil lu. Karena gue yakin gue taruh lu dimanapun, pasti akan bekerja dengan baik. Itu menunjukkan kematangan Ridwan Remin. Very, very good performer. Gue doain, terlepas dari kompetisi ini, gue doain lu tekun ngejalanin karir lu karena lu layak menjadi salah satu komika terbaik di Indonesia ya. Thank you. Terima kasih Bang Panji.